Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Azhari dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan peserta didik yang diampu oleh Pak Supratman MPD, sekaligus menambah wawasan membaca dalam memahami karakteristik pengembangan peserta didik. Di sini saya akan membahas beberapa bab dari buku Telaah Perkembangan Peserta Didik. Yang pertama, perkembangan kognitif peserta. Bab kedua, perkembangan keberagamaan peserta didik. Yang ketiga, perkembangan sosial dan moral peserta didik. Dan yang keempat, pengaruh pengembangan aspek kognitif terhadap perkembangan aspek lainnya pada perkembangan kognitif peserta. Dan bab terakhir, bab kelima adalah pengaruh perkembangan aspek kognitif terhadap perkembangan aspek lainnya. Memasuki bab pertama tentang perkembangan kognitif peserta didik. Di sini bab pertama ini membahas dua masalah, yakni tentang arti penting aspek kognitif dan tahapan perkembangan aspek kognitif. Apa sih arti penting aspek kognitif? Kognitif akar katanya adalah kognitif atau cognition, dalam artian luas yakni tatanan, perolehan, dan penggunaan pengetahuan. Perspektif psikologi kognitif adalah sumber pengendali afektif atau rasa dan psikomotor. Oleh karena itu sangat penting untuk pendidik baik pengajar perlu diupayakan sedemikian rupa agar ranah kognitif peserta didik dapat berfungsi secara positif dan baik. Tanpa ranah kognitif sulit dibayangkan seorang peserta dapat memahami dan menerima pembelajaran dengan baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa kognitif arti sederhananya adalah akal atau pikiran. Di sini yang kedua adalah tahapan perkembangan aspek kognitif. Persoalan usia, berapa hari, minggu, atau bulan mulai timbul aspek kognitif. Menurut ahli psikologi, kognitif itu sudah ada sejak manusia itu mulai mendayagunakan kapasitas motor dan sensoriknya. Namun yang paling mendekati yakni rentang 0 sampai 2 tahun. Namun untuk lebih jelas, berikut adalah tahapan perkembangan kognitif anak. Tahapan pertama ada sensori motor, yakni rentan usia 0 sampai 2 tahun. Pada periode ini, inteligensi atau kecerdasan yang dimiliki anak masih primitif dan terkesan tidak terlalu berpengaruh. Anak pada periode usia di bawah 18 bulan masih belum memiliki pengenalan objek atau benda-benda. Artinya, benda apapun yang dia tidak lihat, tidak dia sentuh, tidak dia dengar, akan menganggap benda itu tidak ada meskipun sesungguhnya benda itu tempat di sampingnya. Sedangkan anak usia 8 sampai 24 bulan pada periode ini sudah memiliki kemampuan pengenalan objek atau objek permanence. Dalam rentang ini, benda-benda dan orang-orang yang berada di sekitarnya akan ia cari dengan sungguh-sungguh apabila dia memerlukannya. Jadi tahap sensori motor adalah periode anak cuma sebatas belajar membuat dan belum mampu berpikir mengenai apa yang sedang dia lakukan. Adapun tahapan yang kedua adalah mengenai tahapan praoperasional, yakni rentan 2 sampai 7 tahun. Tahap praoperasional adalah tahap kedua dalam teori perkembangan kognitif, yang dimana anak sudah memiliki penguasaan sempurna mengenai objek permanence atau pengenalan objek suatu benda. Artinya, anak periode ini sudah memiliki kesadaran akan sesuatu benda. Kemampuan berupa kesadaran mengenai eksistensi objek permanence atau ketetapannya adanya benda, hasil dari munculnya kapasitas kognitif baru yang disebut representasi atau mental representation, yakni suatu yang mewakili atau simbol atas benda atau sesuatu yang dia lihat. Selain kemampuan representation, pada periode ini anak memperoleh hak yang lebih penting lagi, yakni kemampuan berbahasa. Jadi sebagai catatan akhir perlu diingat bahwa kemampuan pada periode praoperasional ini masih sangat terbatas. Adapun tahap yang ketiga yakni konkret operasional, yakni rentan usia 7 tahun sampai 11 tahun. Dalam periode ini, anak memperoleh kemampuan tambahan yang disebut system of operation, suatu langkah berpikir untuk mengkoordinasikan ide atau pemikiran dengan peristiwa tertentu ke dalam pikirannya sendiri. Tahap konkret operasional ini adalah ketika anak mampu mempraktekkan ide atau pemikirannya.
Satuan langkah berpikir anak terdiri atas aneka operation dan berfungsi sebagai skema kognitif khusus. Artinya yakni satuan langkah berpikir anak yang kelak akan menjadi dasar terbentuknya inteligensi intuitif atau kecerdasan dalam memahami atau proses pembentukan pemahaman. Dalam tahap konkret operasional terdapat sistem operasi kognitif yang meliputi yang pertama konservasi, yakni kemampuan anak mengenali sifat benda atau sifat kuantitatif seperti jumlah uang, koin, dan kelereng tidak akan bertambah atau berkurang jumlahnya dengan merubah atau memindahkan tempatnya. Adapun yang kedua, addition of classes, penambahan golongan atau pengelompokan. Kemampuan anak dalam memahami cara mengkombinasikan atau membedakan beberapa kelompok benda dan kecakapan memilah benda-benda. Adapun sistem operasi kognitif yang ketiga adalah multiplication of classes atau pelipatan golongan benda. Kemampuan anak mempertahankan, memahami, memisahkan golongan-golongan benda sesuai dengan dimensi atau kelompoknya. Jadi, konkretan yang keempat adalah tahap formal operasional, yakni rentan usia 11 sampai 15 tahun, yakni pada periode ini sudah menjelang atau sudah mencapai fase remaja dan sudah dapat mengatasi masalah keterbatasan dalam pemikirannya. Pada periode ini, seorang remaja memiliki kemampuan untuk mengkoordinasi dalam berpikir atau untuk memecahkan masalah baik menggunakan kognitif hipotesis, kecerdasan dasar, artinya memecahkan masalah menggunakan anggapan dasar, pengetahuan yang dihasilkan dari pengalaman. Formal operasional adalah inteligensi anak usia 11 sampai 15 tahun dan seterusnya, dan ditandai dengan adanya kapasitas menggunakan hipotesis, yakni kecerdasan dasar yang didapat dari pengetahuan atau pengalaman. Yang pertama adalah fenomena keberagamaan pada manusia. Pendiri mazhab psikoanalisis, yakni Sigmund Freud, menganggap keagamaan sebagai candu yang memabukkan karena hanya menganggap khayalan belaka. Namun menurut kajian psikologi, agama bukan kajian yang berhubung dengan kaidah-kaidah sebuah konteks dari ajaran agama itu, melainkan tentang fenomena psikologi mengenai kepercayaan tentang hal-hal gaib yang dipandang sebagai Tuhan. Yang kedua, perkembangan keberagamaan anak remaja. Secara teoritis psikologis, sebagian ahli percaya bahwa setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini memiliki kebutuhan-kebutuhan. Ada sejumlah sikap dan perilaku yang sering ditunjukkan manusia, misalnya menangis ketika ditinggal mati oleh orang yang dicintai atau melompat ke pinggir jalan ketika diserempet kendaraan pada saat menemukan masalah yang terlampau sulit diatasi oleh siapapun. Manusia normal pada umumnya, termasuk yang ateis atau yang tidak mengakui Tuhan sekalipun, akan mengharapkan keajaiban yang muncul di luar nalar dan dugaan. Adapun tahap yang ketiga adalah tahap individual stage atau individual. Tahap ini berlangsung pada usia remaja dan seterusnya. Pada tahap ini jiwa keagamaan manusia sudah bersifat realistis, dalam arti tidak bergantung pada dongeng atau fantasi emosi, meskipun pada saat-saat tertentu jiwa keagamaannya dapat memicu emosi tertentu, misalnya ketika Tuhan dan agamanya dilecehkan orang. Di antara hal-hal terpenting yang perlu dicatat pada tahap ini adalah diperolehnya konsep ketuhanan yang bersifat humanistik, artinya agama yang ia anut telah dihayati dengan baik dan menjadi etos humanis, yakni jiwa khas kemanusiaan yang tertanam dalam pribadinya. Tinggi rendahnya etos ini tergantung pada pengalaman belajar dan lingkungannya, termasuk lingkungan keluarga, teman sejawat, dan lingkungan pendidikannya. Adapun bagian yang keempat, yakni spiritual quietness atau yang disingkat SQ dan keberagamaan. Berbeda dengan EQ atau inteligensi quietness yang eksistensinya diketahui berdasar skor-skor atau hasil tes kecerdasan, SQ atau spiritual quietness diasumsikan bersifat spiritual. Banyak kata yang menjadi padanan,
contohnya spirit, tetapi padanya yang mendekati makna SQ ialah soul atau roh, inner self atau bagian dalam individu, karakter atau watak, strength of mind atau kekuatan akal, dan fortitude, yakni ketabahan atau keuletan. Semua padanan ini tidak serta-merta berkaitan langsung dengan keagama atau kehidupan agama. Antara kecerdasan kognitif atau IQ dengan kecerdasan spiritual SQ terdapat hubungan yang erat karena beberapa alasan. Yang pertama adalah segala istilah yang menyangkut quietance dalam SQ berasal dan bertalian dengan kecerdasan kognitif. Quietance sendiri bermakna hasil pembagi, yakni pembagian skor hasil tes dengan usia kronologis. Yang kedua, orang yang bekerja. Siapa yang menantiku di seberang? Sungguh, adakah yang menantiku? Kau suka tidak percaya, katamu selalu. Aku tidak tahu apakah itu caramu menyatakan cinta. Ini tugas UAS, Bu. Malah segini Caca. Terserah, kerja aja. Udah semua kok. Kenapa sendiri-sendiri, Cuk? Babi. Catmu di red Aku nggomi. Catmu di red gong aja.